Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, saya tahu ternyata kalau tahu seperti ini, kenapa kamu tidak menalak istrimu dari dulu? Kalau tadi Mas nggak datang ke sini, saya juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Terima kasih banyak teman. Terima kasih sudah menolong Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Ternyata wanita itu sengaja mencari, ya. Sebenarnya yang mengalami hal seperti ini itu sebetulnya itu wanita itu dari dulu. Jadi wanita itu yang dikutuk, ya. Tapi kutukan itu akan berpindah ketika wanita itu sudah menikah. Kalau menikah saja tidak berpindah, tapi setelah melakukan hubungan intim dalam artian syah. Kalau hubungan intim di luar pernikahan enggak ada pengaruhnya. Tapi ketika melakukan hubungan intim dalam pernikahan, nah itu semua berpindah. Semua yang ada dalam diri Mas ini berpindah, ya. Mas, kalau istri saya bukan manusia, anak saya, Anak kamu itu mengikuti kamu, ya. Jadi sebenarnya istri kamu itu manusia, cuman dia itu keturunan dari pelaku ataupun penganut ilmu-ilmu sihir. Jadi nenek moyang istri kamu itu keturunan dari penyihir. Jadi setiap ada takbir, dia akan merasa pertama itu gatal, lalu keluar darah, dan darah dari itu yang akan menyebabkan jadi kayak kita itu merasa terbakar. Saya alami sendiri, saya mengalaminya karena saya memasukkan, ya, diri dia ke dalam diri saya. Terus terakhir kalinya tadi saya mencoba memasukkan, memanggil karena istrinya tahu dia mencoba melawan saya. Akhirnya saya tarik dia untuk masuk ke dalam diri saya dan saya nyuruh dia itu untuk menalak. Setelah ini kamu ulangi di hadapan istri kamu, saya mau talak kamu, ya. Nanti di pengadilan catatan istri kamu tak mau menuruti kamu, dia tidak mau sholat, tak mau di jalan yang benar. dia selalu berwaktu. Ya, ini pembelajaran buat kita. Kalau kita mau menikah, cari dulu bibit bobot-bobotnya, dia dari keturunan siapa. Tadi saya merasakan dada saya sakit. Ini kayak saya merasakan di sini tuh kayak ada cairan darah atau gimana. Ini saya merasa tersendak. Mungkin kalau nggak kuat bisa muntah darahnya. Tapi untung saja saya masih kuat, masih mampu untuk melawan ini semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu ingin melawan istri kamu hari ini? Mau? Ikuti saya. Tangan kawan. Takbir bersama saya biar istrimu merasakan kepanasan yang seperti kamu. Saya transfer energi takbir kita ke istri kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini mungkin dalam waktu 1 jam mendatang istri kamu akan lari ke sini untuk menghindari suara takbir. Takbir di masjid sana masih berkumandang. Istri kamu pasti akan lari. Dia tambah lagi dengan takbir kita ya akan selalu mengelilingi dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah Allah melindungi kita. Lelah ya mas ya. Saya juga sangat lelah. Luar biasa. Tubuh saya, kulit saya mulai berpulih ya. Ini mulai memudar, bentar lagi mungkin hilang, kembali normal. Luar biasa memang efek yang sangat luar biasa. Allah. Bisa berdiri? Ayo berdiri. Sakit luar biasa. Allahu akbar. Mas Evi tahu? Itu siapa? Gangster. Ya, itu Hawa dari istrinya mulai menandakan dia sedang lari menuju ke sini. Ya, dia sampai terjatuh-jatuh. Allahu akbar, luar biasa. Untuk Mas, habis ini mandi, pulang, jemput anak kamu, langsung bawa ke masjid, ya, takbir di sana, ya, takbir kalau bisa, jangan pulang sebelum sholat id, ya, untuk demi keselamatan kamu dan keluarga kamu, ya, karena dalam diri anak kamu, ya, itu masih ada
darah dari istri kamu. Saya takut istri kamu akan mengorbankan anak kamu untuk perlindungan dirinya. Nanti saya akan bawa anak saya ke masjid. Ya, kalau kamu itu sudah aman, ya, tinggal kamu, cara kamu melindungi anak kamu bagaimana, ya. Jadi sekarang saya minta lebih baik kamu lari pulang, jemput anak kamu mandi, ya, langsung berangkat ke masjid. Kalau melihat istri kamu sedang lari ke sini, kamu bersembunyi, ya, mengerti? Sekarang kamu lari pulang. Masalah istri kamu, biar saya menunggunya di sini. Jangan lama-lama. Lari, pulang. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ini tinggal saya berurusan dengan istri dari wanita tersebut. Istri dari bapak tersebut. Tinggal saya menghancurkan dia. Kira-kira paling enggak sekitar 45 menit lagi saya merasakan dia akan sampai di sini. Jadi saya ceritakan kronologi pertama, saya sedang menuju ke masjid, ya. Biasa saya kan kalau takbir itu selalu keliling masjid-masjid, bukan berkeliling untuk takbir keliling gitu ya, bukan. Tapi saya selalu ke masjid tetangga saya yang terdekat, bahkan hingga sampai nyabrang ke kota itu mengantarkan nyamikan atau dalam bahasa itu snack, ya, diantar ke masjid ini, diantar ke masjid ini terus, ya. Bahkan hampir satu kota itu insya Allah, ya, terjamah semua, ya. Meskipun itu bukan semuanya mutlak uang pribadi saya, tapi ada beberapa orang yang mengamanatkan ataupun memberikan, ya, kepercayaan mereka kepada kami, kepada saya Mr. X terutama. Jadi saya salurkan dengan baik dan amanah. Terus saya berikan untuk nyamikan mereka, untuk makan mereka semuanya seperti itu, teman-teman. Ya, supaya bertakbir. Dan kebetulan saya setelah melakukan ini melihat, ya, bapak tadi itu, ya, lari terbirit-birit mendengar suara takbir. Dan yang saya anehkan itu, saya melihat itu tubuhnya itu merah merona kayak bara, kayak apa itu ya, briket gitu, teman-teman. Briket yang dibakar, ya, kayak tuang sate itu. Merah. Sontak saya lari mengejar dia, lari hingga ke tempat ini. Saya kehilangan jejaknya, ya. Kebetulan saya itu tadi takbir, saya mendengar teriakan dia. Seperti itu. Ya, sekarang udah aman. Tadi saya pun takbir juga saya ikut kesakitan dan sekarang aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini hari kemenangan kita, umat manusia, umat muslim, ya. Kita harus bersuka cita, ya. Jangan ada penindasan iblis terhadap manusia, ya. Dengan adanya hari raya seperti ini, luar biasa. Yang saya takutkan itu kepada bapak tadi itu selama 10 tahun, berarti dia mengalami sakit seperti ini 20 kali, ya. 10 tahun 2 kali merasakan sakit seperti ini. Pertama hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha. Apalagi hari raya haji itu, ya, teman-teman, ya, Idul Adha itu hari takbirnya. Bagaimana dia harus hidup lari terpontang-panting ke sini, ya. Apalagi takbir di hari haji, ya. Itu setiap selesai sholat, bukan selesai sholat, ya, bahkan setiap selesai azan mereka banyakkan takbir seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi buqata wasilah. La ilaha illallah wallahu akbar. Hari kemenangan kita, maka kita harus menang lawan iblis, lawan setan, lawan ante-ante iblis, ya. Penyihir adalah ante-ante iblis. Insya Allah ketika kita berjuang di jalan Allah, selalu ada jalan. Pemuda tadi
selalu berjuang di jalan Allah, dia selalu ke masjid. Dia nggak kuat ketika memang mendengar suara takbir. Azan dia biasa saja, tapi kalau takbir ya dia nggak mampu. Mungkin masih ada banyak orang seperti ini ya. Saya himbau kepada orang yang mengalami hal seperti ini, biasanya itu terjadi karena istri kalian yang melakukan kejahatan ataupun diri kalian yang melakukan kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu azab. Maka dengan cara ketika memang istri kalian tidak patuh dengan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian benarkan, dan itu memang benar di mata Allah, maka kalian berhak menalak istri kalian ketika dia tidak menurut kepada kalian dalam artian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Allah Akbar. Ini saya akan menunggu di sini. Mas Syafi siap menemani saya? Ada air minum? Ada, Pak. Soalnya saya sangat haus. Ya. Mungkin kita jeda dulu videonya ya, Mas Syafi ya. Sambil kita menunggu, kalau dia sudah datang, saya akan membuat dia terkurung, terkunci dalam kegelapannya sendiri. Ya. Kecuali dia itu mau bertobat. Ya. Mau bertobat. Tapi saya tahu dia itu kecantikannya itu tidak murni ya, teman-teman ya. Sebenarnya dia itu wajahnya itu jelek. Ya. Tapi dia menggunakan kecantikannya itu dengan melulurkan darah babi ke wajah, ke kulit dia. Ya. Karena itulah dia menjadi sangat cantik. Kulitnya sangat mulus sehingga bapak ini tergoda untuk menikahi dia, mempersunting dia. Jadi teman-teman, sambil menunggu dia, kita pun harus bersembunyi supaya dia mau ke sini. Kita manjat pohon ya, Mas Syafi ya. Mas Syafi juga cari tempat. Saya di pohon ini, Mas Syafi di pohon sana, ya. Lampunya matikan, ya. Kita lanjut nanti ketika istrinya itu datang. Ya, ya. Sekarang matikan.